Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumia Fitri sebagai peserta PPG 2001 PPG PAI 2001 angkatan pertama UIN Araniri Banda Aceh. Di sini saya ingin memaparkan tugas saya dari modul pemberangkatan pembelajaran pada tugas 9, yaitu video pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, di sini judulnya yaitu tawadhu. Pada kelas 3 semester 1 SD Negeri 3 Ketol. Kompetensi inti ada di sini dari aspek spiritualnya, yaitu menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianut. Aspek sosialnya yaitu berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi kognitifnya atau pengetahuannya yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mendengar dan melihat. Yang keempat yaitu psikomotornya, keterampilan menyajikan pengetahuan faktual secara logis dan sistematis sebagai cerminan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya yang pertama, meyakini bahwa perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan sebagai cerminan dari iman. Indikatornya memiliki sikap tawadhu. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Indikatornya menunjukkan perilaku demonstrasi sebagai implementasi sikap tawadhu. Yang ketiga, kompetensi dasar memahami perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Indikatornya menyebutkan dan menjelaskan sikap tawadhu. Yang keempat, contohkan perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Indikatornya menunjukkan sikap tawadhu, mencontohkan sikap tawadhu, dan mendemonstrasikan sifat tawadhu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran setelah melaksanakan berbagai aktivitas dalam pembelajaran dengan pendekatan scientific model discovery learning dan metode ceramah, tanya jawab, diskusi yang diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian sikap tawadhu, menemukan contoh sikap tawadhu, menemukan manfaat orang yang tawadhu, merincikan ciri-ciri daripada sikap tawadhu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan karuniakanlah padaku kepahaman. Amin. Nah, sekarang ada pengertian tawadhu. Tawadhu itu berarti rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Sikap yang dimiliki orang tawadhu tenang, sederhana, sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong, perbuatan yang baik, tidak ingin diketahui orang lain, dan yang terakhir, tidak sombong dengan kelebihannya. Di mana kita bisa melihat orang yang telah bersikap tawadhu itu, jika memiliki masalah maka mereka akan tenang menghadapinya. Kemudian dalam keseharian mereka selalu sederhana dan mereka menjauhi sikap-sikap perbuatan yang sombong. Yang keempat, jika mereka memberikan sedekah maka mereka tidak memberikan identitas namanya, akan tetapi mereka membuat dengan hamba Allah, tidak sombong dengan kelebihannya. Mereka memiliki kepintaran, kecantikan, kekayaan, tahta, maka mereka tidak sombong dengan kelebihannya. Mereka tetap rendah hati atau tawadhu. Nah, sekarang ada contoh-contoh perbuatan tawadhu yang sering kita lewati, kita abaikan, bahkan kita kerjakan. Contohnya, menghormati orang tua,
orang yang lebih tua. Ada kita berpapasan di jalan dengan orang tua, maka kita memberinya salam. Dan yang kedua ada menghormati orang tua, di mana menghormati orang tua ini adalah setiap kegiatan apapun hendaknya kita bersalaman kepada orang tua agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan berkah dari orang tua. Nah, selanjutnya ada sederhana dalam bergaul. Dalam bergaul tidak memandang bulu, tidak memandang dia kaya, tidak memandang dia miskin, sama-sama dia tetap berteman. Sederhana dalam bergaul. Yang berikutnya tidak sombong. Tidak sombong, dia tahu diri. Karena tahu diri itu tidak sombong, tidak pula rendah hati. Tidak sombong dan tidak pula rendah hati. Maksudnya tidak rendah hati itu dia tidak minder, tidak malu. Dan kemudian ada taat pada aturan. Contoh kecilnya membuang sampah. Aturannya kita harus membuang sampah pada tempatnya, maka harus kita implementasikan buang sampah itu pada tempatnya. Dan yang berikutnya adalah taat pada perintah Allah dan Nabi. Contohnya ini pada saat peperangan Fathul Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Di sini para pejuang mengikuti apapun perintah daripada Nabi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.